warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita syukur pagi ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka syukur kita betah-betahkan, kita usahakan terus diri kita dalam majelis-majelis kebaikan. Kita lanjut ngaji kita as-sunnah wal bid'ah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an. Syekh Muhammad Abdullah Mahfud Muhammad al-Haddad. Hamidana bi'ulumi ma surah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas tentang bab bagaimana respon baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan-perbuatan sahabat yang tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana pelurusan Nabi. Al-hadits al-wahid wal khamsun, hadis yang ke-51. An Jabirin qala, dari Sayyidina Jabir dia berkata, qalat al-biqa'u, ada lokasi kosong haulal masjidi, di sekitar masjid atau dekat masjid. Fa'arada Banu Salimah, maka Banu Salimah menghendaki ayantaqilus, untuk mereka pindah qurbal masjidi, ke dekat masjid, mungkin supaya lebih mudah atau lebih dekat kalau mau salat berjamaah. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kabar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada Banu Salimah, Balagani telah sampai kabar kepadaku, annakum, bahwa kalian turiduna an tantaqilu, ingin untuk pindah. Qalu, Banu Salimah mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya. Qad aradna dzalik, sungguh kami ingin hal itu, ingin pindah dekat masjid. Faqal, maka Nabi bersabda, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Nabi mengatakan 2 kali. Tetaplah di rumah kalian yang lama, maka nanti akan ditulis bekas-bekas tapak kaki kalian untuk ke masjid, itu akan ditulis oleh Allah. Faqalu, maka akhirnya mereka mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kalau begitu kami tidak senang kalau kami pindah ke dekat masjid. Karena dengar janji dari Rasulullah SAW, setiap langkah menuju masjid maka ditulis pahala, digugurkan dosa, dinaikkan derajat. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ma'nahu min hadits Anas. Jadi ini ya poin utamanya, karena dimasukkan oleh penulis di bab ini adalah bagaimana Nabi SAW merespon. Kan sahabat itu kadang-kadang mengerjakan memang menurut mereka, oh ini bagus, ini baik, karena supaya lebih dekat dengan masjid, kemudian lebih mudah, lebih cepat untuk dekat masjid, untuk sholat berjamaah, begitu kan. Tetapi ketika hal tersebut bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan hal yang lebih baik, gitu. Bukan berarti orang dekat masjid itu terus kemudian bertentangan dengan syariat, maksudnya bertentangan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan berarti tidak boleh, tapi bertentangan dengan sesuatu yang lebih, Nabi mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Maka Nabi mengatakan, diyarakum tuktab atharukum. Kamu tetap aja tinggal di rumah kamu yang lama sana, tidak apa-apa jauh. Justru dengan jauhnya jarak dengan masjid itu, maka setiap langkah menuju masjid akan ditulis. Ditulis apa? Dalam hadis yang lain diceritakan, yang ditulis adalah pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, kemudian digugurkan dosa, dinaikkan derajat.
Maka ini sekali lagi bukan dalam hal ini ya, dalam bab ini larangan-larangan Nabi itu bukan berarti semuanya haram, bukan. Ada yang haram kayak kemarin tentang emas dan seterusnya, itu haram. Ada yang sebatas makruh. Ini bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Lebih utama mana? Orang yang rumahnya dekat masjid dengan jauh dari masjid. Kalau melihat dari sisi pahala melangkah ke masjid, maka tentu yang lebih baik adalah yang jauh dari masjid. Begitu. Karena di sini kan pembahasan bukan pembahasan syarah hadis ini ya. Maksudnya penulis itu merangkum pokoknya mana respon-respon Nabi yang meluruskan atau memberikan masukan kepada para sahabat kepada yang lebih baik, maka di situ dimasukkan di bab ini. Adapun syarah hadis atau keterangan hadis per hadisnya ya di kitab fikih, ya di kitab-kitab syarah-syarah hadis itu. Wallahu a'lam. Al-hadits ats-tsani wal khamsun, hadis yang ke-52. Jadi begitu Nabi melihat sesuatu yang dibuat oleh para sahabat itu bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama, maka Nabi nggak diam, Nabi mesti kasih komentar. Gitu. Karena beliau itu sahibus syariah. Ani Ya'ish ibn Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala abi, ayahku berkata, bainama ana muttaji'un fil masjid. Suatu ketika aku sedang berbaring di masjid, ala batni, di atas perutku. Maksudnya tengkurap, berbaring di atas perut berarti tengkurap. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menggerak-gerakkan aku dengan kakinya. Menggerak-gerakkan aku dengan kakinya. Faqal, maka laki-laki itu mengatakan, inna hadhihi daj'atun. Ini adalah cara berbaring yubghiduha Allah, yang Allah tidak suka, yang Allah marah dengan cara berbaring seperti ini. Qal, maka abi atau ayahku berkata, fanadhartu, aku pun melihat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang menggerak-gerakkan dengan kaki dan menegur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih kama qala An-Nawawi. Ini begitu juga ada seorang sahabat, dia sedang berbaring di masjid. Kemudian berbaring itu dengan tengkurap di atas perut. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digerak-gerakkan dengan kaki. Ini menggerak-gerakkan dengan kaki ini menurut kebiasaan orang Arab itu biasa ya. Kalau bagi orang Jawa kan pakai kaki nggak sopan. Jadi orang Jawa, orang Arab pun biasa. Bahkan mengusap kepala atau apa itu kalau di Arab itu biasa. Bukan sesuatu yang tidak sopan. Kalau di Jawa bercanda pegang kepala, wah, itu sudah nggak sopan. Maka di sini Nabi menegur dengan kaki, kemudian mengatakan, inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Ini berbaring seperti ini Allah nggak suka. Cara tengkurap. Sehingga Nabi langsung negur, tidak diam saja. Al-hadits ats-tsalits wal khamsun, hadis yang ke-53. An Rib'i ibn Kharash qal, haddatsana rajulun min Bani Amir, telah bercerita kepadaku seorang laki-laki dari Bani Amir. Ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, sedangkan Nabi ada di dalam rumah. Dia minta izin untuk masuk. Faqal, maka si orang itu mengatakan, a'alij, bolehkah aku masuk? Salah satu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, maka Nabi bersabda kepada khadimnya, kepada pembantunya, ukhruj ila hadza, kamu keluar ke orang itu yang di luar. Fa'allimhul isti'dzan, kemudian ajari kepada dia bagaimana cara minta izin. Cara minta izin untuk masuk. Faqul lahu, katakan kepada orang itu, qul assalamu alaikum a'adkhul. Suruh bilang assalamualaikum, boleh saya masuk? Fasami'ahu rajul, maka sebelum si pembantu itu keluar,
Yang di luar tuh udah dengar bahwa Nabi nyuruh pembantunya untuk keluar tadi, untuk ngajarin. Maka dia langsung revisi. Assalamualaikum a'adkhul. Bolehkah saya masuk? Fa'adhina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengizinkan untuknya. Fadakhala, maka dia pun masuk. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih kama qala An-Nawawi. Wa an Kaladah ibn Hanbal radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain dari Kaladah ibn Hanbal, dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Kemudian aku masuk ke rumah Nabi tanpa salam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irji, kembali kamu. Faqul assalamualaikum a'adkhul. Kemudian ucapkan assalamualaikum, boleh saya masuk? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini juga ketika seorang sahabat berbuat sesuatu, ya mereka mungkin memang tidak tahu, gitu. Memang tidak tahu. Datang ke rumah Nabi tiba-tiba langsung a'alij, boleh saya masuk? Maka Nabi mengajarkan bahwa dalam Islam ada adab-adab yang perlu dikerjakan ketika mau masuk ke dalam rumah. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, ucapkan salam. Maka Nabi mengajarkan sebelum masuk rumah, assalamualaikum, boleh saya masuk? Apalagi rumah yang bukan rumah dia. Walaupun minta izin, itu penting, kemudian ditambah lagi dengan sebelumnya, assalamualaikum. Wa an Abi Jurai al-Juhaimi radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, faqultu, maka aku berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, la taqul alaikassalam, jangan kamu ucapkan alaikassalam. Fa inna alaikassalam, sesungguhnya ucapan alaikassalam itu tahiyyatul mauta, adalah cara penghormatan kepada orang yang sudah mati. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini begitu juga dalam hal mengucapkan salam, ada yang mengatakan alaikassalam ya Rasulullah, semoga keselamatan ke atas engkau, tapi redaksinya alaikassalam. Maka Nabi tegur, jangan mengatakan begitu, ucapkan assalamu alaikum, karena alaikassalam itu tahiyyatul mauta, penghormatan kepada orang yang sudah mati. Ini di syarahnya, di keterangan hadis, di sini nggak ditulis, tapi di syarahnya, di keterangan hadis ini adalah maksudnya Nabi menjelaskan memang ini amrul jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau memberi salam kepada orang yang sudah mati, alaikassalam. Padahal kita juga tahu bahwa redaksi salam kalau kita masuk ke kuburan gimana? Assalamu alaikum daraqaumin mu'minin. Sama juga, sama seperti kita salam kepada orang hidup, assalamu alaikum. Bukan alaikassalam. Maksudnya di sini Nabi mewanti-wanti supaya tidak niru-niru orang jahiliyah gitu. Bukan alaikassalam itu tidak boleh, tapi niru-nirunya itu tidak boleh. Niru-niru kebiasaan orang jahiliyah. Ya sebenarnya kan sama maknanya, sama-sama mendoakan keselamatan. Tapi karena itu kebiasaan orang jahiliyah waktu itu, maka Nabi mengajarkan yang lebih utama, assalamu alaikum. Dan juga sama memang kalau kita lihat redaksi untuk salam ketika masuk ke kuburan, assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi Nabi langsung respon ketika sesuatu yang tidak pas, Nabi tidak diam saja. Ini sahih syariah. Satu hadis lagi, al-hadits ar-rabi' wal khamsun, hadis yang ke-54. Ani Syarid ibn Suwaid radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, marra, lewat bi kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana jalisun, sedangkan aku duduk hakadha, seperti ini. Waqad wada'tu yadi, aku meletakkan tanganku al-yusra, yang kiri, khalfa dhahri, di belakang punggungku.
wattaka'tu dan aku bersandar ala al-yati yadi di bagian belakangnya tanganku. Ini sini. Al-yati yadi itu sini, bagian sini. Jadi dia duduknya sandar begini. Meletakkan tangan kiri di belakang punggung, kemudian bersandar di bagian belakangnya telapak tangan. Faqal, kemudian Nabi bersabda, la taq'ud, jangan kamu menuduk qa'datal maghdubi alaihim, dengan cara duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, qalahu An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Ini juga sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhis Shalihin. Cara duduk Nabi mengajarkan dalam Islam duduk itu yang sopan, yang menggambarkan ketawaduan. Orang yang duduk dengan sandar seperti ini itu menggambarkan orang yang malas, kemudian orang yang sombong dan seterusnya. Sehingga Nabi menegur. Sekali lagi ini bukan duduk seperti itu haram, tetapi yang ditegur adalah tasyabuhnya atau mengikutinya, niru-niru orang yang tidak disukai oleh Allah, maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan tidak sengaja atau memang betul-betul capek, enaknya duduk seperti itu, ya sebenarnya tidak masalah, ya. Sama seperti tadi cara salam tadi itu, karena salam itu memang kebiasaan orang jahiliyah waktu itu, sehingga Nabi mengganti dengan redaksi yang lain untuk umat Islam. Ya. Jadi ini duduk seperti itu, duduk yang menggambarkan kemalasan dan juga kesombongan. Duduk dengan bersandar dengan tangan di belakang seperti ini, kemudian bersandar dengan bagian belakang tangan. Wallahu a'lam. Jadi intinya sama semua. Ketika Nabi SAW melihat suatu amal para sahabat tidak pas, maka Nabi tentu langsung menegur, karena beliau bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas perbuatan sahabat. Kalau boleh maka Nabi bolehkan, Nabi diamkan, atau bahkan kadang-kadang diapresiasi oleh Nabi. Tapi tidak semua diapresiasi oleh Nabi. Yang tidak benar diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, kemudian kalau Nabi masih hidup, maka ukurannya ya Nabi, karena beliau sebagai sahibus syariah. Nah, setelah Nabi wafat, kemudian siapa yang mengoreksi? Kan tidak ada yang mengoreksi. Maka para ulama baru meneliti Nabi melarang itu kenapa sih? Nabi memberi apresiasi itu kenapa sih? Kok ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang dilarang, kenapa? Gitu. Oh, ternyata yang boleh itu yang masih dalam koridor syariat. Oh, yang tidak boleh itu berarti ada beberapa alasan. Sebagian alasan memang karena membahayakan diri, mengabaikan hak-hak orang lain dan seterusnya, tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya yang menjadi ukurannya adalah apa yang ditentukan oleh para ulama tersebut setelah diteliti dari sikap-sikapnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya? Ya, jadi hadis-hadis yang menceritakan respon-respon baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru 54, sangat banyak sekali. Ini untuk bab ini aja sampai sekitar 72. Yeah. 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 Baik, terima kasih. Ini
pembahasan tentang wakaf dan milik wakaf ya. Kita untuk diri kita sendiri, kita ambil pendapat yang paling hati-hati. Wakaf itu ketika sesuatu itu diwakafkan, maka dia milik Allah. Dia milik Allah. Kemudian kemanfaatannya ya untuk seluruh umat. Kemanfaatannya untuk seluruh umat, sehingga tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Tidak bisa dimiliki oleh pribadi siapapun itu. Bahkan termasuk yang wakif sendiri atau nadir dan seterusnya, tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Ada wakaf, ada barang milik wakaf. Ada wakaf, ada barang milik wakaf. Contohnya seperti masjid ini adalah wakaf. Kemudian nanti barang-barang yang dikasihkan ke masjid, misalkan ada orang kasihkan karpet ke masjid atau ngasihkan uang ke kotak masjid, maka itu jadi milik wakaf. Di wakaf bisa memiliki dia. Maka itu dia juga perlakuannya ya sama seperti kita memperlakukan wakaf. Maka benar tadi itu, yang paling kuat itu adalah tidak mentasarufkan barang-barang wakaf dan milik wakaf untuk kepentingan pribadi. Itu yang paling berhati-hati. Nah, sehingga kalau kita mau membuat inventaris yang bisa digunakan untuk masyarakat bersama, ya jangan diambil dari uang itu. Mungkin kita bisa ambil dari uang yayasan, kita belikan apa yang memang ini untuk kepentingan masyarakat, gitu. Sehingga termasuk kayak penggunaan barang-barang milik wakaf itu ya. Itu para ulama menyampaikan harus tidak boleh pinjam secara cuma-cuma gitu. Jadi misalkan pinjam tangga masjid atau pinjam mejanya masjid atau karpet masjid misalnya itu, mesti harus ada mungkin nyewa lah misalnya gitu, sewa, sehingga ada manfaatnya kembali kepada masjid. Bahkan termasuk kayak barang bangunan, genteng atau misalnya kayu-kayu, itu yang terbaik ya ini barang milik bekas wakaf, maka yang terbaik digunakan lagi. Itu digunakan, selama masih bisa digunakan. Kalau enggak, ya enggak boleh digimana-gimana ya. Jadi keramat yang barang wakaf itu. Maka tadi kalau kita mau hati-hati, kalau misalkan kita ingin punya, karena kita masyarakat bersama, berjamaah, kemudian kita ingin punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan bersama, maka tadi mengambil jangan dari barang milik wakaf atau dari barang wakaf. Kita ambil dari uang yang bebas yang bisa digunakan untuk yang lain, kepentingan umat, baru kemudian bisa dipergunakan untuk pribadi. Adapun misalkan kalau tidak bisa udah nggak terpakai ini, itu dibakar atau ditanam, pokoknya tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Quran ataupun apapun itu, gitu. Itu tetap langkah hati-hatinya demikian. Gitu ya. Ini memang kalau bicara fikihnya, gitu, itu yang pas, yang benar itu memang kasarnya pengurus nadir ataupun pengurus masjid itu mesti pelit, begitu. Pelit dalam artian maksudnya jangan sampai cuma-cuma. Kalau misalkan mau pakai barang masjid harus ada sesuatu yang kembali untuk kemanfaatan masjid juga. Itu yang benar secara fikih ya, secara fikih. Adapun secara praktek, enaknya, nyamannya, yaitu nyamannya perasaan kita kan begitu, perasaan kita. Yang dibahas para ulama secara fikih begitu, yang benar malah begitu. Dalam artian kalau misalkan untuk kenyamanan masjid jangan pelit, maksudnya untuk karpet yang bagus itu jangan pelit. Maksudnya pelit itu untuk penggunaan di luar barang wakaf. Nah itu pelit. Tapi kalau untuk manfaatan masjid supaya masjidnya makin bagus, itu jangan pelit itu. Nah, itu dimaksimalkan. Mungkin untuk bangunan, mungkin untuk keran-keran wudhu atau sandal atau keset segala macam, nah itu jangan pelit. Tapi kalau kepada orang di luar masjid itu penuh perhitungan. Ini barang wakaf soalnya.
Nah, harus ada ya mungkin sewa atau apa gimana untuk kembali kepada masjid. Itu yang terbaik demikian. Orang yang paham fikih di beberapa masjid itu ya begitu, barang-barang yang misalkan masjid bongkaran. Nah, kemudian bongkaran lama itu dipakai lagi. Mungkin pakai nguruk atau kemudian kayu-kayu yang masih bisa dipakai kembali, genteng-genteng lama bisa dipakai kembali. Walaupun memang nanti ada pendapat yang bolehkan, wah ini nggak bisa lagi gimana nih, dijual aja kemudian nanti kita ambil uangnya karena kita repot mau ngurusin seperti apa. Ya, itu ada saja, tapi kita ambil pendapat yang paling hati-hati. Ini wakaf ini tidak bisa diotak-atik, memang kaku. Demikian adanya wakaf. Begitu nih. Ya itu nanti alternatif terakhir, paling terakhir sekali. Nah, paling terakhir sekali. Ini sudah rongsokan, tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Nah, dijual, nah, tetap balik ke masjid lagi. Tapi ketika selama masih bisa digunakan di masjid, bagus digunakan barang itu sampai rusak-rusaknya. Gitu. Itu yang terbaik. Alternatif paling terakhir itu dijual, kemudian nanti balik ke masjid lagi, kemanfaatannya. Ada lagi? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wakaf tapi bukan di sini. Okay. Di daerah saya punya masjid, banyak wakaf di lingkungan kita itu punya sawah banyak. Tapi sawah-sawah itu selama masih hidup dirawat sendiri, tapi hasilnya dibagi sepertiga untuk orangnya, 2/3 untuk wakafnya yang diwakafkan di masjid. Itu hukumnya apa? Maksudnya yang mengelola langsung wakifnya, ya. Orang yang berwakaf itu sendiri. Yang punya sendiri. Untuk sebenarnya tidak pas seperti itu. Oke, tidak pas. Ketika dia mewakafkan, maka dia sudah melepaskan kepemilikan. Wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan. Saya seperti orang buang sampah itu. Saya buang sampah, maka saya lepaskan kepemilikan dari sampah itu. Sehingga ya sudah milik siapa? Enggak ada yang punya. Enggak ada yang punya. Siapapun bisa mengambil manfaat dari sampah yang sudah saya buang tadi itu. Sehingga kita tidak berhak wakif itu, orang yang berwakaf tidak berhak atas barang wakaf itu. Dia yang mengikat itu hanya ikrarnya saja. Selain itu dia tidak punya otoritas apa-apa. Dia cuman ikrarnya saja. Dia itu mengikat. Saya wakaf ini untuk masjid misalkan. Maka nanti itu mengikat. Wah ini harus untuk masjid ini. Misalkan begitu. Atau ini untuk pesantren. Nah, ini tuh. Akhirnya nanti baru setelah memang tidak bisa direalisasikan ini sebagai masjid karena mungkin pengurusan izin atau apalah begitu, baru bisa dimanfaatkan yang lain. Itu alternatif terakhir. Karena paling pertama kali itu kalimatnya wakif itu bimanzilatin nas, seperti nas dalam Al-Qur'an atau nas dalam hadis. Jadi mengikat. Terakhir baru. Nah, tadi kayak untuk seperti itu tidak pas. Yang benar ya nanti ditunjuk nadir siapa pengurusnya. Nadir pun juga sama, dia tidak memiliki, dia tidak punya hak, dia cuman mengurus saja, khidmat kepada barang wakaf gitu. Karena di sana di lingkungan saya itu banyak. Masjidnya itu punya wakaf bukan 10-20 hektar. Tidak ada bangun tuh sampai dari orang minta aja enggak. Dari wakaf-wakafnya itu. Bagus itu, bagus. Cuman ya memang perlu dikaji lebih dalam bagaimana pengelolaan wakaf itu. Saya sendiri juga masih belajar ya, misalnya terus bagaimana kita kelola wakaf. Justru masjid memang bagusnya masjid itu kaya.
masjid itu apa ya? Dia tidak minta dengan ke yang lain-lain, enggak. Justru masjid itu kaya berdiri sendiri dengan adanya wakaf dan seterusnya. Itu yang bagus begitu. Nah, cuma tadi pengelolaan wakaf kemana kita ngambil mengambil hak dari wakaf itu kita perlu diperhatikan. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Kita cukupkan insyaallah nggih. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, menjadi tambahan ketakwaan untuk kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.